Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahana Kudus, NIM 140141811. Di sini saya akan membuat video tentang ada suatu studi kasus dan juga penanganannya. Tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk pemenuhan tugas akhir mata kuliah bimbingan dan konseling. Latar belakang. Nah, dalam rangka perkembangan dan kehidupan setiap manusia sangat mungkin timbul berbagai permasalahan, baik yang dialami secara individual, kelompok, dalam keluarga, lembaga tertentu, atau bahkan bagian masyarakat secara lebih luas. Nah, untuk itu ditentukan adanya bimbingan sebagai suatu usaha pemberian bantuan yang diberikan baik kepada individu maupun kelompok dalam rangka memecahkan masalah yang dihadapi. Salah satu hal terpenting yaitu diperhatikan untuk adanya bimbingan untuk memahami individu. Untuk itu, dapat memahami peserta didik secara lebih mendalam, maka seorang pembimbing maupun konselor perlu mengumpulkan berbagai keterangan atau data tentang peserta didik yang meliputi berbagai aspek. Di sini disajikan profil siswa, dapat dibaca terlebih dahulu. Nama siswa ini adalah Nurul, jenis kelaminnya perempuan, berusia 8 tahun, dan masalahnya akan dijelaskan di slide berikutnya. Jenis masalah di sini ada 3. Yang pertama, Nurul ini tuh anaknya malas dan juga kurang motivasi untuk belajar. Kemudian yang kedua itu anaknya pendiam, namun aktif berbicara saat di rumah, bahkan mengeluarkan kata-kata yang kurang sopan atau kata-kata kotor atau jorok. Nah, yang ketiga, kurangnya motivasi belajar dan perhatian orang tua. Di sini ada faktor intern dari dalam diri maupun faktor ekstern. Nah, faktor internnya dalam diri yaitu 1, minimnya kemampuan yang dimiliki, kemudian yang kedua, minat untuk belajar itu kurang, yang ketiga, lemahnya kemampuan untuk berinteraksi dengan orang lain atau teman sebaya atau orang-orang dalam sekolahnya. Kemudian yang keempat, kurangnya kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Nah, untuk faktor eksternal atau dari luar ada 2, yaitu dari faktor keluarga dan juga dari keadaan ekonomi. Nah, dari faktor keluarga tersendiri itu ayahnya dan ibunya itu, ayahnya bekerja sebagai penjual es krim berkeliling seperti itu dan bekerja dari pagi hingga malam, jadi untuk perhatian kepada anak itu kurang. Kemudian ibunya itu sebagai ibu rumah tangga, dia itu memiliki anak, nggak hanya Nurul adiknya, jadi beliau sudah sibuk mengurus adiknya, jadi untuk perhatian terhadap Nurul kadang berkurang dan juga kadang juga membantu suaminya berjualan. Kemudian keadaan ekonomi sudah terlihat jelas dari pemaparan sebelumnya bahwa keadaan ekonomi keluarga ini adalah kurang ya, sangat kurang atau menengah ke bawah seperti itu. Prognosanya dari kasus tersebut, maka Nurul sedang mengalami masalah yaitu kurang motivasi untuk belajar karena kurangnya perhatian dan kasih sayang dari orang tuanya seperti itu. Di sini ada 3 cara menangani. Yang pertama ada tahap pertama, kemudian tindak lanjut dan juga melalui layanan BK. Nah, untuk tahap pertama bisa diadakan pendekatan secara pribadi terhadap Nurul di rumah, yaitu dengan menanyakan terlebih dahulu seperti apa keadaan orang tuanya di rumah, kemudian ditanya, kita dekati, kita buat dia nyaman untuk dia bisa bercerita kepada kita seperti itu. Untuk tindak lanjut masalah ini, yang pertama, guru harus berkomunikasi dengan orang tua untuk bekerja sama untuk melihat perkembangan Nurul selanjutnya. Kemudian yang kedua, orang tua harus lebih memperhatikan Nurul agar tidak lagi malas dan adanya motivasi untuk belajar. Dan yang ketiga, diberi motivasi dan dorongan agar Nurul bisa terbuka terhadap dan mudah berinteraksi dengan orang lain. Nah, untuk cara menanganinya dalam layanan bimbingan dan konseling ada 4. Itu yang pertama ada layanan bimbingan belajar. Dalam teknik ini, pemberian bantuan dilaksanakan dalam bentuk hubungan yang bersifat face to face, yaitu antara peserta didik dengan konselornya. Layanan ini yang bertujuan untuk membantu peserta didik dalam memecahkan masalah itu. Nah, yang kedua yaitu layanan konseling individual, memberikan konseling proses belajar melalui hubungan khusus secara pribadi untuk mengetahui perkembangan peserta didik dan mengentaskan permasalahan yang dihadapinya.
Layanan yang ketiga yaitu kerjasama dengan orang tua. Kunjungan ke rumah atau home visit dilakukan untuk mengetahui latar belakang, background keluarga, dan kondisi peserta didik di lingkungan rumahnya. Yang keempat yaitu langkah evaluasi atau follow up. Nah, follow up adalah usaha yang dilakukan konselor untuk mengikuti perkembangan peserta didik setelah peserta didik mengambil suatu keputusan sendiri untuk bertindak. Selain itu, di dalam upaya tindak lanjut konselor ini juga harus digali tentang berhasilnya tindakan-tindakan yang dilakukan sebelumnya, seperti itu. Kesimpulannya, bimbingan pada hakikatnya merupakan upaya untuk memberikan bantuan kepada individu atau peserta didik. Bantuan yang dimaksud adalah bantuan psikologis. Tercapainya penyesuaian diri, perkembangan yang optimal, dan kemandirian merupakan tujuan yang ingin dicapai dari sebuah bimbingan. Nah, dari pengamatan yang dilakukan oleh konselor, yaitu dapat disimpulkan bahwa peserta didik yang bernama Nurul Dwi Novianti mengalami permasalahan. Yang pertama, prestasi belajar menurun. Yang kedua, nilai tugas ulangan dan ujian rendah. Yang ketiga, peringkat di bawah rata-rata dan sebagainya. Kemudian yang keempat, sulit untuk berinteraksi dengan orang lain. Usaha pemberian bantuan kepada peserta didik dalam memecahkan masalah menuju perkembangan yang optimal perlu kerjasama semua pihak, diantaranya orang tua, wali kelas, teman-teman Nurul, peserta didik itu sendiri. Oleh karena itu, konselor perlu memberi masukan kepada peserta didik antara lain: 1. Untuk lebih berusaha dan semangat dalam belajar agar tidak ketinggalan dengan teman-temannya. Yang kedua, untuk lebih terbuka dengan teman, orang tua, wali kelas untuk mengungkapkan masalah-masalah yang dihadapi. Yang ketiga, hendaknya menjalin hubungan pertemanan yang baik dengan teman-teman sekelasnya. Dan untuk kedua orang tua Nurul antara lain: 1. Memberikan perhatian khusus dalam pergaulan saat di rumah. Yang kedua, memberikan bimbingan belajar kepada anak saat di rumah. Dan yang ketiga, memenuhi kebutuhan anak yang menunjang proses belajarnya. Dan yang keempat, memberikan motivasi dan intensif yang diperlukan oleh anak. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini bermanfaat. Sekian.